warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Ibu Widi dari SDN 046 Sindanglaya, Kota Bandung. Apa kabar nih anak-anak semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat walaupun belajar dari rumah. Sebelum memulai kegiatan, Widi akan mengingatkan anak-anak semuanya untuk mandi, pakaian rapi, sarapan, dan jangan lupa berdoa sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yuk kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kali ini kita akan mempelajari tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar wirausaha, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajarannya, nanti kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat gelang. Gelangnya Budi ambil dulu ya. Seperti ini. Nanti kita akan membuat gelang sebagai pembelajaran kita bagaimana caranya kita bisa berwirausaha. Yuk kita siapkan bukunya. Sebelumnya, mari kita membaca halaman 131. Gelang, benang, kreatif mengisi waktu luang. Man, seorang anak laki-laki suku Sasak dari desa Sade, Lombok. Usianya hampir 12 tahun. Ia baru saja menyelesaikan ujian akhir tingkat SD di sekolahnya. Usai sekolah, Man dan beberapa teman seusianya secara kreatif mengisi waktu luang dengan berjualan aneka warna gelang benang buatan sendiri. Sejak kecil, anak-anak suku Sasak terbiasa menyaksikan kaum ibu memintal benang dan menenun kain. Sisa benang aneka warna mereka jalin dengan beragam kreasi untuk dijadikan gelang. Desa Sade terletak di Lombok Tengah, tidak jauh dari Pantai Kuta. Melihat ramainya wisatawan pengunjung pantai, Man dan teman-teman melihat peluang usaha untuk mengisi waktu luang mereka. Menjelang sore hari, mereka menawarkan berbagai aneka gelang benang buatan mereka ke wisatawan pengunjung pantai. Dengan kreatif, mereka membuat berbagai ragam jalinan untuk ditawarkan. Kadangkala mereka sisipkan manik-manik kayu untuk mempercantik gelang. Menyadari bahwa harga gelang yang dijual tidak dapat terlalu tinggi, mereka mengganti benang hasil pintalan kapas dengan benang jahit yang mereka beli di pasar. Seuntai gelang mereka jual dengan harga 5.000 hingga 15.000. Dalam sehari, biasanya aku bisa menjual 5-6 gelang. Rata-rata dalam sehari kami bisa membawa pulang uang Rp30.000, ujar Man. Ketika ditanyakan untuk apa hasil uang jualan tersebut, mereka menjawab untuk menambah uang jajan dan membeli perlengkapan sekolah. Jawabnya sambil tersenyum lebar. Walau tidak pernah diminta oleh kedua orang tuanya untuk membantu keuangan keluarga, Man selalu memberikan uang hasil jualannya kepada ibunya. Ketika sewaktu-waktu ingin membeli barang keperluan sekolah, ibunya akan memperbolehkan Man menggunakan uang tersebut. Man tidak kehilangan waktu bermainnya karena berjualan. Ia berjualan sambil bermain air dan mencengkrama di pinggir pantai dengan teman-temannya. Menjelang matahari terbenam, Man dan teman-temannya pulang untuk mengerjakan tugas sekolah dan beristirahat. Ketika tugas sekolah sudah selesai, Man membuat beberapa gelang untuk mengisi kembali persediaan untuk berjualan esok hari. Man bangga ketika gelang hasil buatannya dipuji oleh wisatawan. Sederhana, namun unik dan kreatif. Begitu komentar para wisatawan terhadap gelang benang buatan Man dan teman-temannya. Kreativitas Man dalam memanfaatkan waktu luang memberinya pembelajaran hidup yang tak ternilai. Santi ditulis berdasarkan wawancara pada bulan Juli 2014. Nah, setelah kalian membaca bukunya, silakan kalian membacakan soal-soalnya. Sekarang kalian kerjakan latihan
dari buku tema 5, subtema 3, pembelajaran 2, halaman 132 sampai 133. Setelah membaca halaman 131, jangan diceritakan ternyata anak seumuran kalian bisa berwirausaha dengan berjualan gelang. Bagaimana kalau kita mempraktikannya? Pasti seru. Yuk kita praktikan bersama. Bahan-bahannya adalah penggaris, benang 2 warna, ring, lalu lobster, lalu bunga-bunga, dan juga gunting, juga benang yang sudah dimasukkan ke jarum, kertas, dan juga plastik, dan tidak lupa selotip. Langkah pertama adalah kita ukur benangnya sepanjang 60 cm. Nah, supaya pas kita bisa memakai penggaris 30 cm, lalu kita buat 2 kali. Nah, lalu benang yang berukuran 60 cm kita buat menjadi 12 lapisan seperti ini, dibalik, lalu dibalik lagi seperti ini, dibalik terus sampai 12 kali berulang. Lalu kita gunting seperti ini. Kita membuatnya 2 ya. Lalu setelah itu kita lilitkan di jari telunjuk, lalu kita putar benangnya seperti ini. Lalu kita tarik deh, tarik, ulang lagi, tarik lagi, terus sampai benangnya menjadi lebih pendek dan terpintal seperti ini ya. Nah, terus dilakukan secara berulang sampai benangnya sampai akhir. Terus ya. Nah, sampai ke ujungnya. Ini mudah kok, cuma diambil, tarik, ambil, tarik, ambil, tarik, ambil, tarik begitu. Jika sudah pendek sekali, kita harus lebih hati-hati ya. Jangan sampai benangnya tertarik, karena kalau tertarik nanti jadi tali mati. Terus sampai ke ujung sekali. Nah, begini terus sampai ke ujungnya. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Lakukan pada benang yang berwarna kuning juga. Jika sudah jadi, kita gabungkan benang yang kuning dengan benang yang merah seperti ini ya, tali mati di ujung yang sebelahnya juga. Kalau sudah jadi, kita akan jahit bagian bunganya berada di tengah. Nah, begini ya cara jahitnya. Lalu digabungkan, bunganya disimpan di tengah, atau kalian kalau misalnya mau membuatnya di pinggir juga boleh, mau di samping juga boleh. Seperti ini dijahit sampai menempel ya. Kita tali mati lalu dipotong. Setelah ini kita akan menghubungkannya dengan ring. Namun sebelumnya, sebelum dimasukkan, kita juga harus membuat tali mati di bagian ujungnya seperti ini, di ujungnya ya. Kalau bisa paling ujung lebih bagus lagi. Nah, untuk meratakannya kita gunting, lalu sama bagian kanan dan kirinya di tali mati, lalu digunting juga supaya lebih rapi ya, seperti ini. Baru setelah itu, supaya nanti ringnya tidak pindah-pindah, kita bisa membuat lagi tali mati di sebelahnya. Setelah itu kita masukkan ringnya, nah begini,
Kalau misalnya kalian punya tang, bisa ya pakai tang. Lalu selanjutnya lobster dan juga ring. Nah, seperti ini ya. Dimasukkan ke ujung yang satunya lagi. Alhamdulillah, gelangnya sudah jadi deh. Kita coba ya. Apakah gelangnya cukup? Kita lihat. Cukup. Tuh, lucu kan? Nah, selain itu, pada saat berjualan, pada saat kita berwirausaha, kita juga harus mendesain packagingnya atau pengemasannya. Bagaimana pengemasannya? Akan kertas karton tebal, lalu dilipat seperti ini. Harus seukuran dengan plastiknya ya. Nah, seperti ini. Bu Idi sudah membuat yang sebelumnya dibawa, lalu digunting lagi supaya lebih mudah. Nanti kalian bisa mempause-nya ya, supaya kalian tahu polanya seperti apa. Nah, seperti ini. Oke, ini ya polanya ya. Kalian bisa atur-atur sesuai dengan plastik yang kalian miliki. Nah, ini gelangnya kita gabungkan dulu. Nah, sudah jadi deh pengemasannya. Jika dirasa plastiknya kertasnya terlalu panjang, tidak cukup ke plastiknya, bisa digunting bagian bawahnya. Lalu kita masukkan ke dalam plastik seperti ini. Nah, lalu tidak lupa di belakangnya kita berikan selotip. Kita berikan selotip. Satu lagi. Nah, sudah jadi deh packagingnya. Nah, kalian kalau misalnya punya produk sendiri bisa diberi nama produknya. Ini ya hasilnya, cantik kan? Yang ini juga hasilnya. Pengemasannya kalian bisa bereksplorasi ya. Nah, ini gelangnya. Gelang yang tadi sudah kita bikin. Nah, jika dipakai seperti ini, cantik ya. Kalian boleh pilih warna-warna yang lain ya, supaya lebih menarik. Kalian juga bisa membuat reklamenya sebagai bahan promosi. Selamat berjualan, semoga laku ya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga tetap semangat ya. Silakan kalian mempraktikkannya di rumah dengan bahan yang ada. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap sehat, semangat, walaupun belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.